Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Apriyanti Rahayu dengan NIM akhir 053 dari kelas B, angkatan 2023. Di sini saya memenuhi tugas kimia medisinal dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Rina Anugrah SPOM MSI. Bahasan kali ini yaitu kajian golongan antagonis aldosteron dengan target aldosteron sebagai diuretik. Latar belakang: aldosteron dalam RAAS meningkatkan retensi natrium atau air yang menyebabkan hipertensi dan gagal jantung. Antagonis aldosteron sebagai diuretik hemat kalium menghentikan efek ini melalui optimasi struktur kimia. Ada 3 pembahasan kali ini. Yang pertama yaitu menjelaskan proses penemuan dan pengembangan antagonis aldosteron dari sudut kimia medisinal. Yang kedua yaitu mengkaji alasan pemilihan reseptor aldosteron sebagai target utama. Dan yang terakhir yaitu memahami hubungan struktur kimia dengan aktivitas farmakologisnya sebagai diuretik hemat kalium. Yang pertama yaitu ada proses penemuan dan pengembangan dari sudut kimia medisinal. Sejarah penemuannya yaitu berasal dari pemahaman peran aldosteron dalam hipertensi dan edema pada abad ke-20. Spironolakton diperkenalkan pada akhir 1950-an sebagai antagonis pertama, berbeda dari diuretik konvensional. Identifikasi target reseptor aldosteron atau MR divalidasi melalui studi farmakologi. Penghambatannya mengurangi retensi natrium atau air dan efek patologis. Senyawa awal atau lead compound spironolakton, kerangka steroid mirip aldosteron. Gugus lakton meningkatkan afinitas, keterbatasan non-selektif terhadap reseptor steroid lain. Optimasi struktur, modifikasi kerangka steroid untuk selektivitas lebih tinggi. Contoh yaitu ada eplerenon yang meningkatkan farmakokinetik dan keamanannya. Hubungan struktur aktivitas atau SAR, perubahan gugus fungsional memengaruhi afinitas. Modifikasi meningkatkan polaritas atau steric untuk selektivitas pada MR. Senyawa hasil yaitu ada yang pertama yaitu spironolakton, biaya lebih rendah, terapi jangka panjang. Dan yang kedua ada eplerenon, lebih selektif dan efek kardiovaskular lebih baik. Alasan pemilihan reseptor aldosteron sebagai target utama terapi ini adalah pembahasan kita yang kedua. Peran biologis reseptor aldosteron atau MR mengatur reabsorpsi natrium atau air di ginjal. Aktivasi berlebihan menyebabkan hipertensi, edema, fibriosis jantung atau pembuluh darah. Validasi sebagai target. Studi menunjukkan penghambatan MR mengurangi retensi natrium atau air dan efek patologis. Efek dalam gagal jantung kronis, hipertensi resisten, dan hiperaldosteronisme. Keunggulannya yaitu target strategis untuk terapi kardiovaskular, antagonis aldosteron sebagai diuretik hemat kalium tanpa kehilangan kalium berlebihan. Tantangannya yaitu struktur mirip reseptor steroid lain seperti androgen dan progesteron yang memerlukan desain senyawa selektif untuk menghindari efek samping hormonal. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu hubungan struktur kimia dengan aktivitas farmakologi sebagai diuretik hemat kalium. Jadi, antagonis aldosteron berfungsi sebagai diuretik hemat kalium dengan cara menghambat reseptor aldosteron sehingga mencegah hormon aldosteron mengaktifkan proses penyerapan natrium dan air di ginjal. Akibatnya, ginjal mengeluarkan lebih banyak natrium dan air melalui urin.
namun tanpa menyebabkan kehilangan kalium berlebihan karena aktivitas pompa yang mengatur kalium Na+, K+, ATPase berkurang secara terkendali. Ini berbeda dari diuretik lain yang sering menyebabkan hipokalemia. Struktur kimia obat yang memainkan peran kunci dalam aktivitasnya, kerangka steroid dasar yang mirip dengan hormon aldosteron memungkinkan ikatan kuat dengan reseptor aldosteron, meningkatkan potensi diuretik. Gugus lakton dalam struktur seperti pada spironolakton memperkuat afinitas dan sifat farmakokinetik. Misalnya absorpsi dan stabilitas di tubuh. Namun, struktur non-selektif ini dapat menyebabkan interaksi dengan reseptor hormon lain seperti androgen atau progesteron, sehingga timbul efek samping hormonal seperti nekomastia. Melalui studi hubungan struktur aktivitas atau SAR, modifikasi struktur seperti pada eplerenon meningkatkan selektivitas dengan mengubah gugus fungsional untuk mengurangi polaritas atau ukuran molekul. Hal ini mengoptimalkan aktivitas farmakologi. Obat menjadi lebih efektif dalam mengurangi retensi cairan, mengurangi resiko hiperkalemia, dan memberikan manfaat tambahan seperti perlindungan jantung dan fibriosis. Dengan demikian, desain struktur yang tepat menghasilkan obat yang aman dan efisien untuk pengobatan penyakit kardiovaskular. Nah, jadi kesimpulannya, proses penemuan obat antagonis aldosteron ini dimulai dari spironolakton sebagai obat pertama yang kemudian diperbaiki melalui studi struktur aktivitas untuk membuat obat yang lebih tepat sasaran seperti eplerenon. Alasan pemilihan target yaitu reseptor aldosteron dipilih karena ia mengatur cairan tubuh dan tekanan darah. Menghalanginya membantu mengurangi penumpukan cairan dan melindungi jantung serta pembuluh darah dari kerusakan. Hubungan dengan struktur, aktivitas, bentuk kimia obat memengaruhi kekuatan dan keamanannya. Dengan mengubah struktur, obat bisa lebih efektif sebagai penurun cairan hemat kalium dan mengurangi efek samping seperti gangguan hormon. Di kimia medisinal ini membantu membuat obat yang aman untuk penyakit jantung. Dan di sini tertera mekanisme antagonis aldosteron secara singkatnya. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.